Hai, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran tips dan trik praktis. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara Bapak Ibu guru merancang modul ajar yang praktis dan juga cepat. Tapi sebelum itu, saya mau ingatkan teman-teman untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen di video ini agar saya semangat untuk membuat video pembelajaran, tips, dan juga trik praktis untuk kita saksikan. Kita semua tahu bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, modul ajar merupakan roh dari IKM itu sendiri. Apalagi kita sebagai satuan pendidikan dituntut harus mampu membuat modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi satuan pendidikan dan juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bagi satuan pendidikan yang masih kesulitan merancang modul ajar, yuk sama-sama kita saksikan video ini sampai selesai. Berikut ini ada komponen-komponen minimal yang wajib ada pada RPP dan juga modul ajar. Untuk mempermudah pemahaman kita, saya namakan dengan modul ajar sederhana, yaitu RPP, dan juga modul ajar lengkap. Cara untuk membuat modul ajar cepat, praktis, dan cepat, kita langsung lihat bersama pada video tutorial ini. Yuk kita sama-sama saksikan. Langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk ke laman Google kita melalui Google Chrome atau misalkan Bapak Ibu guru menggunakan Mozilla Firefox, Bapak Ibu guru klik untuk masuk ke halaman Google atau halaman pencarian. Langkah yang kedua, kita masuk ke dalam laman pencarian, kemudian kita ketik chat GPT. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman chat GPT seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal saja mengklik chat GPT. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu login ke GPT ini. Cara loginnya Bapak Ibu bisa menggunakan email address atau alamat email, bisa juga menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing. Misalkan di sini contoh saya masuk dari akun Google saya. Bapak Ibu guru akan dibawa ke laman seperti ini. Kalau sudah bentukannya seperti ini, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke chat GPT. Nah, bagaimana cara kita membuat modul ajar? Langkah berikutnya adalah sebelum kita menyuruh atau memerintah chat GPT untuk membuat modul ajar untuk kita, terlebih dahulu kita siapkan uh, skrip gitu atau catatan perintah yang mau kita berikan. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Jadi ini misalkan format perintah modul ajar, itu format perintah modul ajar yang ingin uh, yang ingin saya masukkan ke chat GPT-nya untuk chat GPT mendeskripsikan atau membuat modul ajar untuk saya. Di sini ada modul ajar minimal dan modul ajar lengkap. Jadi ini komponen-komponen yang ada pada RPP dan juga ini komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Nah, kita kasih contoh modul ajar yang sederhana dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita mau ya
Saya akan paste ke kolom yang ini, Bapak Ibu, yang tulisannya send a message. Nah, ini saya kopikan. Tuh, ya, saya kopikan ke kolom ini, Bapak Ibu. Jadi, yang tadi perintah yang saya tuliskan di Word, saya kopikan ke sini. Di sini chat GPT-nya bekerja untuk kita membuat modul ajar itu, misalkan saya berperan sebagai guru matematika di salah satu SD negeri Satap. Kemudian saya ingin agar GPT itu membuat modul ajar atau rencana pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi untuk kelas 2 dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Ini tujuan pembelajarannya saya copy paste dari uh, peraturan gitu, adalah peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan sebagainya. Nah, adapun susunan dari modul ajar itu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya apa, kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya, kemudian rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, kemudian yang keempat rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, kemudian media pembelajaran apa yang mau saya gunakan atau apa yang perlu saya gunakan, termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembaran kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, perintah ini Bapak Ibu saya copy, kemudian saya akan paste. Nah, ini perintah yang saya sudah kopikan, tinggal Bapak Ibu mengklik tanda send message atau mengirim pesan. Nanti si chat GPT itu akan mulai merancang seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini tadi karena modul ajarnya untuk modul ajar matematika kelas 2 SD, ini tujuan pembelajarannya, kemudian ini langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Jadi karena kita 4 jam pembelajaran di sini misalkan pertemuan 1 sampai pertemuan 2 itu penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai dengan 99. Kemudian dibuat secara spesifik penjelasan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Kemudian pertemuan 3 dan 4, apa yang harus dilakukan. Pertemuan 5 dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10. Kemudian rencana asesmennya, apa yang harus dilakukan. Misalkan pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta didik tentang penjumlahan, ya, kemudian pengurangan garis bilangan, dan sebagainya. Ini rencana asesmen awal pembelajaran, ini rencana asesmen akhir pembelajaran. Kemudian ini media pembelajaran apa saja yang digunakan, misalkan buku teks, lembaran kegiatan, alat peraga, dan sebagainya. Nah, sampai pada yang terakhir, dengan pendekatan berdiferensiasi dan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat aktif, kreatif, dan sebagainya. Nah, ini cara kerja dari ChatGPT yang mempermudah Bapak Ibu guru hebat untuk membuat modul ajar dengan praktis dan juga cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan hasil dari kerja ChatGPT, Bapak Ibu tinggal menyalin dengan klik di pojok kanan atas, itu Bapak Ibu menyalin, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu pindahkan ke Word. Ya, ini tadi yang sudah di copy, tinggal di paste ke lembaran Word yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, ini si ChatGPT sudah bekerja dengan sedetail mungkin, tinggal Bapak Ibu hebat mempercantik gitu, mempercantik dengan
format yang disediakan oleh satuan pendidikan, kemudian disesuaikan dengan karakteristik sekolah, disesuaikan dengan sarana prasarana, disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar praktis. Si Chat GPT ini sudah mempermudah kita dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, saya mau memberi contoh lagi untuk modul ajar yang lengkap, gitu, komponen-komponen yang lengkap dari modul ajar sampai pada eh, daftar pustaka yang digunakan. Jadi di sini ada 18 gitu, susunan eh, ada 18 yang harus si Chat GPT buat. Gitu. Jadi sekali lagi kita copy, tinggal di paste di sini, kita sama-sama lihat. eh, Yang diminta adalah identitas, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila apa yang diinginkan, misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Kemudian sarana, prasarana apa yang digunakan, target peserta didik, sampai pada daftar pustaka. Tinggal seperti cara yang sama pada contoh awal, kita send message, kita tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat, nanti si uh, Chat GPT itu akan mulai bekerja untuk kita. Di sini sudah mulai ada tampak identitas penulis, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila apa yang diinginkan, kemudian sarana dan prasarana, gitu, target peserta didik, modul pembelajaran, tujuan sampai pada iya, ini bahan bacaan peserta didik, kemudian glosariumnya, dan juga daftar pustaka. Nah, jadi benar-benar ChatGPT ini sudah mengurai sesuai dengan perintah yang kita mau. Segampang itu Bapak Mama untuk memuat modul ajar menggunakan ChatGPT ini. Eh, Jadi dia bekerja sesuai apa yang kita perintahkan. Kalau Bapak Ibu memerintahkan lebih detail dari ini, si ChatGPT pun akan bekerja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu perintahkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu copy dan paste ke Word-nya Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak ada lagi yang tidak bisa dilakukan. Itu hanya kita perlu sedikit usaha dan belajar dan juga mengikuti perkembangan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang awalnya kita anggap susah itu menjadi hal yang menarik. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan saya tentang bagaimana merancang modul ajar yang praktis dan juga cepat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dalam merancang modul ajar yang praktis dan juga cepat.